Alif mempersembahkan 10 tips untuk membantu memahami psikologi anak remaja. Tahukah Anda mengenai psikologi anak? Psikologi anak merupakan salah satu bidang studi mengenai perkembangan mental, emosional dan perilaku anak. Ketika Anda mengetahuinya dan mendalaminya, Anda dapat mempererat hubunganmu dengan anak Anda. Pemahaman Anda terhadap psikologi anak dapat berdampak pada pembentukan kepribadian anakmu sebelum mereka beranjak dewasa. Hal itu juga ternyata dapat mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, emosional dan sosial mereka. Pada video kali ini admin akan membagi tips penting bagi Anda untuk mengetahui cara terbaik memahami psikologi anakmu. Yang pertama, observasi yang baik adalah kuncinya. Tips pertama ini merupakan kunci penting dalam memahami psikologi anak Anda, dan itu merupakan observasi, yaitu kemampuan untuk mengenali diri anakmu dengan baik. Anda dapat mengamati anakmu saat bermain, meminta hal tertentu, cara mereka bereaksi terhadap situasi, interaksinya dengan orang lain, dan lainnya. Anda akan mengenal banyak tentang kepribadiannya secara keseluruhan melalui cara ini. Anda juga dapat memberikan respon atas pemahaman tersebut. Dengan mendukung apa yang mereka sukai, bagaimana mereka bertindak, dan hal-hal lainnya. Anak memiliki hal-hal menonjol pada dirinya, maka jangan mencoba untuk membandingkannya dengan anak-anak orang lain. Yang kedua, berilah anakmu pujian. Anakmu pastinya akan gembira ketika Anda memujinya, sekecil apapun hal yang ia lakukan. Itu akan membuatnya merasa dihargai oleh orang yang ia sayangi. Namun pastikan kamu memujinya atas apa yang benar-benar ia lakukan. Dan jangan memujinya secara berlebihan. Karena itu dapat membuatnya menjadi seorang pribadi yang haus akan pujian dan sombong. Dengan memberinya pujian dan menghargainya, akan membuatnya semakin memiliki hubungan yang baik denganmu. Itu akan memudahkanmu untuk memahaminya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Dalam komunikasi, tak selamanya kamu perlu berbicara, ada waktunya bagimu untuk mendengarkan. Ini terjadi juga ketika Anda berkomunikasi dengan anakmu. Perhatikanlah kata-kata dan isyarat nonverbal yang mereka gunakan. Karena mereka mungkin belum dapat sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Perhatikan juga nada, ekspresi dan bahasa tubuh yang mereka gunakan. Kamu dapat mengetahui dan mengukur perasaan juga emosi mereka dari sana. Anda tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga dapat memberitahu atau masukan bagi anak Anda. Ini juga menjadi bukti bahwa mereka didengarkan dan diperlakukan dengan serius. Yang keempat, biarkan anak Anda mengekspresikan dirinya. Anda tidak bisa membatasi anak Anda dari bagaimana cara mereka mengekspresikan perasaan mereka. Apalagi anak Anda memiliki segudang cara untuk mengekspresikan dirinya. Ada yang melakukannya dengan berbicara, atau melalui kegiatan seperti menggambar dan bermain musik. Doronglah mereka untuk mengasah kemampuan mereka dari hal-hal yang mereka lakukan untuk mengekspresikan diri. Ajaklah mereka untuk mengikuti les sesuai minat dan bakat mereka. Cobalah berkomunikasi dengannya seputar hal-hal yang ia sukai, tak terkecuali hasil karya mereka. Yang kelima, pastikan anakmu mendapat perhatian yang cukup. Perhatianmu sangat dibutuhkan oleh anakmu. Bukan hanya sekedar melihat atau menyapanya pada setiap kesempatan. Lebih dari itu, ia membutuhkan perhatian dan waktu yang sepenuhnya kamu berikan untuknya. Saat Anda berencana untuk menghabiskan waktu bersamanya, pastikan Anda hanya melakukan itu dan tidak melakukan aktivitas yang lain. Anakmu sungguh layak menerima perhatian penuh darimu. Ketika Anda mencoba berbicara dengannya saat beraktivitas, kemungkinan Anda akan kehilangan inti pembicaraan penting yang anakmu ingin sampaikan. Yang keenam, perhatikan lingkungan di sekitar anak Anda. Penelitian membuktikan bahwa pengaruh yang masuk dari lingkungan tempat ia dibesarkan ikut ambil bagian dalam pembentukan perilaku dan sikap anak-anak. Penelitian lainnya juga membuktikan bahwa lingkungan dapat memengaruhi perkembangan otak anak, termasuk keterampilan bahasa dan kognitifnya. Sebaiknya Anda memperhatikan perilaku anak pada lingkungannya, termasuk jenis orang yang berinteraksi dengannya. Perhatikan juga apakah sikapnya berbeda di lingkungan rumah dibandingkan saat berada di lingkungan sekolahnya. Yang ketujuh, kondisikan rasa penasaranmu terhadapnya. Setiap orang tua pastinya selalu mengkhawatirkan kondisi anaknya di setiap situasi. Tak heran itulah yang menyebabkan mereka menjadi penasaran dan mengajukan banyak pertanyaan ketika berbincang-bincang dengan sang buah hati. Apalagi ketika mereka berada dalam tahap sebelum beranjak remaja. Namun, sebaiknya Anda tidak memaksakan bertanya secara berlebihan. Rasa penasaranmu itu dapat membuat anak Anda merasa risih dan terganggu. Lebih lanjutnya lagi, itu akan membuat anak Anda berpikir kalau kamu tidak mempercayainya lagi. Yang kedelapan, gunakan empatimu. Salah satu cara terbaik memahami anak Anda, ialah dengan menggunakan empatimu. Terkadang pemahaman mendalam akan Anda peroleh ketika Anda bisa berpikir dan merasa dalam sudut pandang anakmu. Anda mungkin akan semakin menyadari apa anakmu alami ketika mereka memberitahumu mengenai hal itu. Dengarkan perasaan mereka dan cobalah kamu ukur apa yang mereka alami. Gunakan bahasa mereka agar mempermudah mereka untuk mengerti apa yang Anda ucapkan. Dan saat Anda tidak memahami perilaku anakmu, coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kamu akan berperilaku atau bereaksi jika berada pada posisinya.
Yang kesembilan, edukasikan dirimu mengenai perkembangan anak. Bukan hanya anakmu yang perlu mengetahui dirimu, namun sebaliknya juga perlu dilakukan. Anda perlu memahami berbagai tahapan perkembangan anak agar kamu tahu seberapa jauh anakmu telah berkembang. Sediakan waktu untuk menambah wawasanmu terhadap hal-hal mengenai perkembangan anak melalui buku, jurnal online, ataupun melalui bincang-bincang dengan seorang spesialis. Lebih baik Anda mengetahui perkembangan anak daripada tidak sama sekali dan menganggap semuanya baik-baik saja. Yang ke-10, habiskan waktu yang berkualitas dengannya. Bagi anakmu, waktumu lebih berharga dari barang-barang yang Anda belikan baginya. Namun sayangnya, banyak dari orang tua saat ini yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, mereka dan jarang atau bahkan tidak menghabiskan waktu dengan sang buah hati. Coba luangkan waktumu untuk anakmu jika kamu ingin benar-benar memahaminya. Biarkan ia memiliki waktu yang bermanfaat denganmu. Kalian dapat mengisi waktu dengan membahas banyak hal, bermain bersama, maupun jalan-jalan bersama. Ini membantumu dalam memahami psikologi anakmu dengan lebih baik melalui perilaku dan perkataannya selama menghabiskan waktu bersamamu. Dengan berusaha memahami dan mengerti anakmu, hubunganmu dengan anakmu akan semakin terbangun ke arah yang positif. Bersikaplah terbuka dan perhatian ketika berhadapan dengannya. Nah, itulah 10 tips untuk membantu memahami psikologi anak remaja. Semoga anak kita jadi anak yang patuh dan berbakti pada orang tua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, untuk video baru setiap minggunya.